Berita dari luar Kerajaan Banten. Kerajaan Banten menjalin hubungan dengan bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis, terutama dalam bidang perdagangan dan diplomasi. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami konflik dengan VOC yang ingin memonopoli perdagangan lada. VOC menggunakan politik adu domba untuk memecah belah Banten, memicu perang saudara antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji, yang berpihak pada VOC. Akibat konflik ini, Sultan Ageng ditangkap pada 1683, menandai awal kemunduran Banten. Meski demikian, Banten tetap menjadi pusat perdagangan internasional yang penting pada masanya. Ada beberapa berita dalam negeri terkait Kerajaan Banten, yaitu 1. Pendirian Kerajaan. Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 oleh Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Awalnya, Banten merupakan bagian dari Kesultanan Demak dan kemudian Cirebon, sebelum akhirnya menjadi kesultanan yang mandiri. 2. Pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Letaknya yang strategis di ujung barat Pulau Jawa menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Selain itu, Banten juga berperan besar dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang politik Kerajaan Banten. Kehidupan politik di Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang dinamis sejak awal berdirinya pada awal abad ke-16 hingga keruntuhannya pada awal abad ke-19. Kehidupan politik Kerajaan Banten yang pertama, masa awal peletakan dasar. Kerajaan Banten dirintis oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada awal abad ke-16. Sunan Gunung Jati kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada putranya Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 sampai 1570, yang secara resmi dianggap sebagai pendiri dan sultan pertama Kerajaan Banten. Sejak pemerintahan Maulana Hasanuddin, Islam menjadi landasan kehidupan politik kerajaan. Sultan tidak hanya berperan sebagai pemimpin kerajaan, tetapi juga sebagai pendiri, pembangun dan pengembang kota pelabuhan, menjadikan Banten menjadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Islam. Yang kedua, masa kejayaan dan perluasan kekuasaan. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580, Banten mengalami kemajuan dalam pembangunan kota dan desa. Pada tahun 1579, Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran, memperluas kekuasaan dan penyebaran Islam di Jawa Barat. Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 membawa Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Beliau dikenal gigih, menentang campur tangan dan penjajahan VOC. Di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai bangsa, memperkuat posisinya sebagai bandar perdagangan internasional yang penting. Yang ketiga, konflik dengan VOC dan kemunduran. Sejak awal abad ke-17, Kerajaan Banten mulai terusik. Politik kolonialisme Belanda yang diwakili oleh VOC. Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir pada tahun 1596 sampai 1647 telah menunjukkan sikap penentangan terhadap VOC. Perlawanan sengit terhadap VOC mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Banten, termasuk perang gerilya dan menolak kerjasama dengan VOC. VOC menggunakan politik adu domba untuk melemahkan Banten. Mereka berhasil mempengaruhi Sultan Haji, putra Sultan Ageng Tirtayasa, untuk bersekutu dengan Belanda dan merebut kekuasaan dari ayahnya. Konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji melemahkan Banten secara signifikan.
Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan oleh Belanda di Batavia hingga wafatnya pada 1692. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten bertahap kehilangan kedaulatannya dan berada di bawah pengaruh VOC. Campur tangan Belanda dalam pergantian sultan semakin kuat, menyebabkan pemberontakan dan kekacauan. Puncak dari kemunduran politik Kerajaan Banten adalah ketika dihapuskan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dwi Fendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Banten. Kehidupan sosial dan budaya Kesultanan Banten pada masa kejayaannya sangat kaya dan dinamis. Kesultanan Banten berkembang pada abad ke-16 hingga ke-19 dengan pusat kekuasaan yang berada pada bagian barat Pulau Jawa. Berikut ini adalah kehidupan sosial dan budayanya. Pertama, struktur sosial. Sultan dan keluarga kerajaan berada di puncak tertinggi struktur sosial. Kaum bangsawan dan para ulama memiliki posisi yang sangat penting, yaitu sebagai penasihat dan pemimpin agama. Para pedagang dan saudagar sangat dihormati dan dihargai karena Banten pada saat itu merupakan pusat perdagangan internasional. Rakyat biasa terdiri dari nelayan, petani, pengrajin, dan juga buruh pelabuhan. Kedua, kehidupan agama. Islam menjadi agama resmi dan memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Banyak ulama berpengaruh seperti Syekh Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa yang juga dikenal sebagai tokoh keagamaan. Tradisi Islam bercampur dengan budaya lokal dalam bentuk upacara adat, kesenian, maupun arsitektur masjid. Dan yang ketiga, budaya dan kesenian. Seni tradisional seperti debus, pencaksilat, dan juga musik gamelan berkembang pesat. Bahasa Sunda dan Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari dan juga digunakan dalam kegiatan administrasi. Serta pakaian adat dan hiasan kerajaan menunjukkan pengaruh budaya Islam dan juga Asia Tenggara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Nama Banten telah disebut-sebut dalam sumber-sumber Cina dari awal abad ke-15 sebagai pelabuhan penting yang masuk dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional. Ketika Kerajaan Banten didirikan, Malaka telah jatuh ke tangan bangsa Portugis dengan penguasaan Malaka oleh Portugis. Banten semakin berarti bagi pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Sunda. Pasalnya, Portugis telah memonopoli perdagangan di Malaka dan mengenakan pajak yang sangat tinggi bagi pedagang Muslim melalui Selat Malaka, sehingga aktivitas perdagangan dan pelayaran berpindah ke daerah Banten. Sejak itu, kehidupan ekonomi Kerajaan Banten semakin berkembang karena pelabuhannya banyak dikunjungi oleh pedagang asing dari Iran, India, Arab, Cina, dan sebagainya. Dari pelabuhannya, berbagai sumber daya yang dihasilkan di berbagai wilayah kekuasaan Kerajaan Banten dialirkan ke penjuru dunia. Raja pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin, diketahui memperluas kekuasaannya ke Lampung, daerah penghasil lada. Lada merupakan komoditas utama Kerajaan Banten yang menjadi primadona dalam dunia perdagangan internasional. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad 1580 sampai 1596, Kerajaan Banten melancarkan serangan terhadap Palembang yang juga dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Selain lada dan beras, daerah pedalaman Banten mengembangkan produksi, pertanian, dan tebu. Berdasarkan dokumen VOC, diketahui bahwa cengkeh juga menjadi komoditas ekspor terbesar dari Banten, yang jumlahnya bisa mencapai 300.000 pon pada 1636. Namun, cengkeh bukan hasil dari wilayah kekuasaan Banten sendiri, melainkan didatangkan dari Maluku oleh para pedagang Banten untuk diekspor keluar Nusantara. Komoditas perdagangan itulah yang menyebabkan salah satu faktor Kerajaan Banten dapat mencapai kejayaan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten dapat mengungguli Makassar dari Aceh, Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Indonesia. Hal itu membuat VOC tidak senang dan menilai Banten telah mengganggu praktik monopoli perdagangan lada yang dilakukan di Batavia.
Untuk mengalahkan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa menyusun serangan strategi. Salah satu cara yang dijalankan adalah dengan mengundang para pedagang Eropa lain seperti Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di wilayahnya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa juga mengembangkan hubungan dagang dan memberi tempat di Banten kepada negara-negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Hubungan dagang yang dibangun Sultan Ageng Tirtayasa semakin menyulitkan Belanda untuk menguasai Banten. Pasalnya, untuk menguasai monopoli perdagangan di Banten, Belanda harus berhadapan dengan pedagang dari berbagai negara. Sayangnya, kejayaan kehidupan perekonomian Kerajaan Banten hanya bertahan sepanjang pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa diasingkan oleh Belanda dan pemerintahan Kerajaan Banten dilanjutkan oleh Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Akibat kerjasama Sultan Haji, VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan para pedagang lain harus diusir. Sejak hari itu, Kerajaan Banten terus mengalami kemunduran hingga akhirnya dihapuskan eksistensinya pada awal abad ke-19. Faktor kemunduran Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran akibat beberapa faktor, terutama konflik internal dan campur tangan VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda. Konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji dimanfaatkan VOC untuk menggulingkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, yang kemudian menjadi awal mula kemunduran Belanda.